Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Madani dengan NIM 12170100075. Di sini saya akan mempresentasikan soal kedua pada PPT yang telah kami buat pada soal 2. Mari kita mulai. Berikut peta konsepnya. Di sini saya akan menjelaskan ada sequential search, yang kedua selection search, dan yang terakhir bubble sort. Yang pertama sequential search. Pencarian sekuensial atau sequential search sering disebut pencarian linear dan merupakan metode pencarian paling sederhana. Sequential search akan membandingkan data satu persatu secara berurutan dengan data yang dicari sampai data ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, metode sequential search dapat digunakan untuk melakukan pencarian data baik pada array yang sudah terurut maupun yang tidak terurut. Jika data yang dicari tidak ditemukan, maka semua data atau elemen array dibacakan sampai selesai. Dan jika data yang dicari ditemukan, maka perbandingan akan dihentikan. Sekarang contoh ilustrasinya. Misalkan cari data 25 pada array berikut. Ada data 50, 12, 25, 55, dan 12. Nah, data 25 itu ada di sini. Maka kita mulai perbandingan pada 50. Nah, karena 50 tidak sama dengan 25, maka pencarian tetap dilanjutkan. Sekarang data 12. Karena 12 tidak sama dengan 25, maka pencarian tetap dilanjutkan juga. Nah, sekarang data yang dicari yaitu kan data 25. Nah, data 25 ditemukan sama. Oleh karena itu, pencarian diberhentikan. Yang selanjutnya ada selection sort. Selection sort atau metode seleksi adalah metode pengurutan dengan mencari elemen terkecil, kemudian menukarnya dengan data yang dijadikan acuan atau pivot. Secara umum, proses pengurutan metode seleksi terkecil dari data pertama hingga akhir. Kemudian data terkecil ditukar dengan elemen pivot atau data pertama, sehingga data pertama memiliki nilai terkecil, kemudian pilih elemen pivot kedua, dan cari kembali elemen terkecil dari data kedua hingga akhir, kemudian ditukar dengan elemen pivot kedua, begitu seterusnya hingga data terurut. Berikut contoh ilustrasinya. Ascending mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Misalkan ada data 50, 76, 43, 55, dan 12. Nah, kita jadikan 50 sebagai pivot. Setelah kita mencari nilai terkecil dengan membandingkan, ditemukan 12 sebagai nilai terkecil. Nah, mencari nilai terkecil kemudian ditukar dengan data yang menjadi acuan atau pivot. Jadi 50 ditukar dengan 12. Menjadi seperti ini, 12, 76, 43, 55, 50. Kemudian kita jadikan elemen Q2 menjadi pivot, yaitu 76. Setelah kita mencari, ternyata 43 adalah data terkecil. Oleh karena itu, kita tukar 76 dan 43. Menjadi 12, 43, 76, 55, 50. Setelah itu kita jadikan data 76 menjadi pivot dan mencari nilai terkecil, dan nilai terkecil adalah 50. Karena itu 76 dan 50 ditukar. Menjadi 12, 43, 50, 55, 76. Nah, karena 55 kurang dari 76, maka tidak ditukar. Jadi data setelah diurutkan adalah 12, 43, 50, 55, 76. Yang terakhir ada bubble sort. Bubble sort adalah algoritma yang melakukan pengurutan dengan cara membandingkan tiap dua data dari posisi ke n atau terakhir dengan n-1, kemudian n1 dengan n-2, dan seterusnya. Jika dua data yang dibandingkan data posisi ke n lebih kecil dari posisi n-1, maka dilakukan penukaran posisi, sehingga setelah proses perbandingan yang pertama, data posisi pertama adalah data terkecil. Proses perbandingan dan penukaran dilakukan lagi
dari data posisi N sampai posisi 2, sehingga data posisi ke-1, ke-2 terurut, dan seterusnya sampai tinggal data posisi N dan N-1. Nah, jumlah perbandingan itu N-1 dikali N-1. Berikut contoh ilustrasinya. Ada data 50, 76, 43, 55, 12. Nah, kita bandingkan terlebih dahulu 12 dengan 55. Karena 12 kurang dari 55, maka kita tukar. Lalu kita bandingkan selanjutnya, kita bandingkan 12 dengan 43. 12 kurang dari 43, maka kita tukar. Nah, selanjutnya bandingkan 12 dengan 76. Karena 12 kurang dari 76, maka kita tukar. Seterusnya sampai terus dibandingkan sampai. Nah, di sini 55 dibandingkan dengan 76, 55 kurang dari 76, maka kita tukar. Nah, ini perbandingan ini akan berlanjut sampai 16 perbandingan. Setelah melakukan 16 perbandingan tadi, akan dihasilkan data setelah diurutkan, yaitu 12, 43, 50, 55, dan 76. Dan yang selanjutnya ada grafik perbandingan selection sort dengan bubble sort. Nah, berdasarkan dasar, selection sort memilih elemen dan menukar elemen tertentu dengan elemen terakhir. Sedangkan bubble sort, elemen yang berdekatan dibandingkan dan ditukar. Dari segi efisiensinya, peningkatan selection sort, peningkatan efisiensi dibandingkan dengan jenis gelembung atau bubble sort. Dari segi metode, selection sort menggunakan pilihan, bubble sort bertukar. Dari segi kecepatan, selection sort lebih cepat dibandingkan dengan bubble sort. Dari segi kestabilan, selection sort stabil, bubble sort tidak stabil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.